warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadyu Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, usikum bitaqwallah azza wa jalla ala basirah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya disempurnakan segala kebaikan-kebaikan dan tidak terkecuali berkumpulnya kita di majlis ini. Majlis kita menunaikan kewajiban sholat Jumat dengan kaifiyah yang telah ditentukan oleh syar'i dengan kriteria-kriteria yang harus kita laksanakan. Kami berwasiat untuk pribadi dan hadirin sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang didasari basirah, yaitu berdasarkan dengan dalil, bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu, dan juga bukan dengan metode-metode lain yang di luar dari dalil, yaitu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikannya kepada para sahabat. Sahabat memahaminya, mengamalkannya, dan juga mendakwahkannya. Itulah dalil di dalam kita beragama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan sampaikan tentang permasalahan utama yang sering membuat kita menyimpang dari jalan yang hak tadi. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khatta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis, menggambarkan sebuah garis untuk kami. Ya, pada suatu hari menggambarkan satu garis untuk kami. Kemudian beliau sebutkan wa khatta an yamini faqala hadza sabilullah. Beliau setelah menggaris satu garis, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini adalah jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis menunjukkan bahwa jalan kepada Allah itu hanya satu. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada metode yang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang banyak di samping kanan dan di samping kiri dari garis yang satu tadi. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi subul ala kulli sabili minha syaitanun yad'u ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membuat garis yang banyak di kiri kanan dari garis yang satu tadi,
Beliau menyebutkan ini adalah jalan-jalan subul. Jamak dari jalan-jalan. Itu jalan-jalan yang bukan dari jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa jalan penyimpangan itu banyak. Maka wajib bagi kita itu waspada. Jangan sampai kita merasa, oh aku udah di yang satu itu tadi. Sama sekali tidak. Karena ancaman kita itu siang dan malam banyak di kiri kanan kita penyimpangan. Rasulullah SAW menyebutkan setiap dari garis tadi itu ada syaitan yang mengajak untuk masuk ke garis tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari pernyataan ini kita faham jalan yang lurus, jalan yang satu, jalan yang benar hanya satu yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jalan penyimpangan sangat banyak, dan orang-orang yang di luar jalan tersebut disebutkan berdasarkan hadis tadi adalah asyaiton, syaitan. Dan kita sadar bahwa yang menggoda kita bukan perkara yang mudah, tetapi dia adalah asyaiton. Dan asyaiton dikenal ada syaitan dari jenis jin dan juga dari jenis manusia. Kita disuruh berlindung dari dua jenis syaitan ini, yaitu minal jinnati wan nas. Kadang berbentuk jin, kadang berbentuk manusia. Tsumma qara'a. Setelah beliau bersabda demikian, beliau kemudian membacakan satu ayat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Beliau menyebutkan ayat ini, dan inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikutinya. Mengikuti jalan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya hanya satu. Wala tattabi'us subula. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain yang banyak tadi, yang bukan satu, yang bukan ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan-jalan tersebut pasti berdampak fatafarraqa bikum an sabilih. Pasti dia akan mencerai-beraikan kalian, akan memisahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diwasiatkan, kata-kata wasiat menunjukkan tentang wajibnya. Dan kalau kita ingin bertakwa juga tidak ada jalan lain kecuali hanya jalan yang satu tadi. Maka wajib bagi kita belajar tentang jalan yang satu ini. Siapa yang gak paham yang satu ini, pasti dia akan masuk kepada asyaitan, jalan-jalan yang ada di kanan maupun yang kiri yang jumlahnya tak terhingga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jalan yang satu ini juga dijelaskan dalam surat Yusuf. Di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manit tabani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin."
Allah sebutkan memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi alat bagi kita, alat ukur bagi kita semua agar kita selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, ini jalanku. Jalanku yaitu aku mengajak kalian kepada jalan Allah, kepada Allah, menuju Allah ala basiratin, berdasarkan dalil. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah basirah, dalil, hujjah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bukan dalil, dan kita ada perintah untuk mentaati itu semua. Ini berdasarkan juga dalam surat An-Najm. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau sebutkan, ini jalanku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ini menunjukkan bahwa kalau memang dia berdakwah seperti yang didakwakan oleh Rasulullah SAW, pasti yang ditonjolkan, yang pasti yang dimajukan dan menjadi alasan adalah dalil dari Rasulullah SAW. Maka kita harus mengikuti cara ini, dan kita tidak boleh beragama menurut perasaan, menurut pikiran, menurut akal. Sehingga kita sering mendengar, oh dai ini masuk akal. Betul, karena dia dalilnya adalah akal. Ada juga dai, oh itu sangat menyentuh perasaan. Nah, betul, karena dalilnya adalah perasaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sementara kita harus menundukkan pikiran kita dan perasaan kita kepada dalil. Maka di antara kita ada yang memang bisa dinalar, ada juga yang tidak. Dan hampir seluruh yang berkaitan dengan jalan Allah, berkaitan dengan keimanan, maka tidak bisa dinalar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat tadi, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Di sini bisa kita renungkan isinya, bahwa dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah tauhid dan menjauhi kesyirikan. Dan mengajak kepada jalan Allah, bukan kepada jalan politik, bukan kepada jalan perasaan, bukan kepada jalan dunia dan yang lain-lainnya. Tapi semua adalah mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pedoman ini sangat penting bagi kita semuanya. Sebagaimana telah muncul tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu kalau dalam riwayat Ahmad disebut dengan zuhurul qalam,
Kalau dalam riwayat Imam Bukhari, khusyuwul qalam, kedua-duanya memiliki arti bahwa tanda dekatnya hari kiamat diantaranya adalah tersebarnya pena. Satu hal yang sangat menakjubkan orang Arab, yang mana orang Arab itu sangat terkenal dulu, sedikit yang bisa membaca dan menulis. Tetapi Nabi SAW dengan nubuahnya menjelaskan akan tersebar tulisan. Dan ini kita saksikan bersama. Betapa gampangnya orang copy paste. Dan betapa banyaknya paham yang terbesar, yang banyak sekali tersebar di tangan-tangan kita. Tetapi yang jumlah sekian banyak, hanya satu yang benar. Maka itulah pedoman tadi. Cara kita beragama adalah adanya dalil. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Islam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kitabnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dijaga oleh Allah dari kepalsuan-kepalsuan. Sehingga terdeteksi dan terseleksi mana hadis yang sahih, yang benar, mana hadis yang berpenyakit, yang dhaif. Setelah itu Allah hadapkan kepada kita untuk memilih. Maka di antara mereka ada yang asal di dalam beragama karena memang tidak serius dengan agamanya. Dan ini menyebabkan seseorang mudah tergelincir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian pemahaman pun demikian. Banyak orang mengambil Al-Quran, banyak mengambil hadis, dinalar sesuai dengan kemauannya sendiri. Maka ini pun bagian daripada penyesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu ba'dama tabayyana lahul huda wa yattabi sabila ghairal mu'minin wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Barang siapa yang menentang, wa may yushaqiqir rasula, siapa yang menentang Rasul, menentang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Disebutkan di situ adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah orang mukmin yang disebutkan pada ayat tadi. Sedangkan kita bisa masuk ke dalamnya kalau kita mengikuti mereka. Maka kita nggak boleh menyimpang darinya. Maka nuwalli ma tawalla, kemudian kami pun biarkan dia dalam kesesatannya dan dia akan kembali kepada jahannam. A'udzubillah. Itulah orang-orang yang tidak mau mengikuti ini, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya, akan menyimpang. Karena mereka bodoh sehingga tidak bergembira dengan tata acara agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjalankannya. Mereka mencari jalan sendiri. Sehingga mereka pun membuat kelompok-kelompok agama, thariqah agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah difahami dan disebarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, inilah hadirin yang harus kita renungkan. Maka akhirnya seperti yang dijelaskan oleh Abu Zaid dalam tafsir Tabrani, beliau katakan inilah ya, wa fi hadza dalilun li ahli sunnati wal jamaah anna fahmal kitab was sunnah
ala fahmi hadhil ummah. Ya, bahwa inilah dalam ayat ini terkandung maksud tentang kuatnya dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaful ummah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka orang yang ingin selamat mengikuti jalan yang benar, maka tidak ada jalan yang lain kecuali mengikuti jalan ini, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka inilah satu hal yang harus kita renungkan. Memang kita harus berjuang keras dengan belajar, meneliti dan terus semuanya agar kita bisa selamat. Maka siapa yang tidak peduli terhadap ini dan tidak pernah peduli terhadap cara beragama seperti ini, hanya asal-asalan, maka rawan menyimpang. Bisa saja kita duduk bersama, namun mungkin pikiran, hati kita, dan mungkin cara beragama kita bervariatif. Dan ini bisa kita rasakan bersama, kelihatan berkumpul, namun hati bercerai-berai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita meniti jalan beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu mempelajari dalil, kemudian mencari pemahaman-pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan riwayat-riwayat yang sahih. Setelah itu kita istiqomah, dan tentu kita tidak boleh lepas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah berusaha keras untuk meniti jalan ini belum tentu bisa mencapainya. Atau mungkin kita bisa mengikuti jalan ini, namun ada beberapa yang mungkin menyimpangnya. Ini adalah hal yang wajar. Namun kita wajib terus belajar untuk memperbaiki diri kita. Dan siapa yang tidak pernah terbersit dan tidak ingin dan bahkan tidak suka dengan cara beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka pastikan tidak akan mencapai jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para sahabatlah orang yang telah mendapatkan ridha Allah, sehingga ayat-ayat menjelaskan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Mereka siapa? Adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita ingin menempuh ridha Allah, mencari ridha Allah, maka tidak ada jalan selain dari jalan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih ulata umurina wa aslih lidinana wa aslih biladina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami, perbaikilah agama kami, perbaikilah negeri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Aqimussalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة.